ingin menekankan kembali dan sedikit menambah terkait dengan paket kebijakan ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi ada 3. Yang pertama, tadi seperti disampaikan oleh Ibu Menkeu, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor padat karya. Itu adalah pekerja mendapatkan insentif dengan gaji sampai Rp 10 juta per bulan khusus untuk pekerja sektor padat karya. Yang kedua, dukungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Kami pekerja yang mengalami PHK, kita akan memberikan stimulus baik materi ataupun non-materi. Pertama adalah dukungan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah, dan kemudahan akses informasi pekerjaan. Selain itu juga kemudahan akses program prakerja. Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat ter-PHK. Dan yang ketiga adalah relaksasi atau diskon sebesar 50% iuran JKK bagi sektor padat karya. Dengan total jumlah pekerja itu sekitar 3,76 juta pekerja. Dan kami ingin pastikan bahwa pemberian relaksasi atau diskon ini tidak akan mempengaruhi pemberian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja. Itu tambahan dan sedikit penekanan terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami persilakan Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Keuangan terkait mengenai insentif terhadap penggiat-penggiat UMKM. Yang pertama, alhamdulillah untuk para penggiat UMKM diberikan insentif perpanjangan waktu PPh 0,5% dari gross dengan pertambahan waktu 1 tahun. Yang ingin kami sampaikan bahwa perpanjangan waktu 1 tahun ini bagi para penggiat UMKM yang sudah menjalani insentif PPh ini selama kurang lebih 7 tahun berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Apabila ada penggiat UMKM yang baru menjalankan insentif ini kurang lebih 2 tahun, masih memiliki rentang waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Artinya insentif PPh 0,5% ini berlaku selama 7 tahun. Nah, pertanyaannya, insentif yang sekarang diberikan perpanjangan 1 tahun ke depan adalah bagi penggiat UMKM yang memang sudah mendapatkan insentif ini selama 7 tahun. Jadi masih diberikan perpanjangan 1 tahun lagi, jadi kurang lebih jadi 8 tahun. Namun, bagi para penggiat yang tadi saya tegaskan sekali lagi, bagi para penggiat-penggiat UMKM yang baru menjalankan insentif ini kurang lebih 2 tahun, masih memiliki rentang waktu perpanjangan kurang lebih 5 tahun. Kenapa seperti itu? Karena semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada semangat prinsip asas keadilan. Dan kami dari Kementerian UMKM pun menambahkan penambahan semangat pembinaan. Karena harapan kami dengan adanya insentif ini, seluruh saudara-saudara kita, para penggiat-penggiat UMKM, diberikan insentif selama 7 tahun dengan harapan ke depan setelah 7 tahun mereka bisa naik kelas dan tumbuh untuk bisa mandiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu bagi para penggiat UMKM yang omset pendapatannya di bawah 500 juta, totally tidak mendapatkan PPh 0,5% alias dibebaskan. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan dari paket insentif PPN yang dibebaskan,
kurang lebih 265,6 triliun tersebut, kita lihat dari paket PPN bahan makanan itu pun memberikan dampak positif terhadap UMKM karena PPN yang dibebaskan terhadap bahan makanan seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, dan juga di sektor perikanan, itu pun didapatkan kemanfaatan bagi penggiat UMKM yang memang bergerak di sektor perdagangan bahan-bahan pokok tersebut. Lalu terkait PPN yang dibebaskan di sektor transportasi pun, itu pun diberikan mendapatkan kemanfaatan juga dari penggiat-penggiat UMKM, serta yang bergerak di jasa pendidikan kesehatan dan sektor jasa keuangan. Artinya, hampir kurang lebih paket insentif 265 triliun yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, kurang lebih hampir 95% insentif itu dinikmati oleh para penggiat-penggiat UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan ini, kami meyakini insya Allah terhadap kebijakan PPN penambahan 1% ini cukup bisa mengamankan sektor ekonomi menengah dan ke bawah. Saya pikir itu tambahan dari pemerintah sudah konsisten ya mendukung program perumahan dari tahun 2010 ya. Terima kasih Ibu Menkyu. Dan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ya dari 2010 sampai sekarang. Dan subsidi bantuan uang muka juga dari tahun 2015 dan konsisten diberikan sampai sekarang. Itu sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan 5 tahun ini itu target yang sudah dilakukan adalah sebanyak 942.630 unit rumah. Memang tahun ini Bu dan Pak Menko targetnya menjadi agak banyak, 3 juta, mohon dukungannya untuk ke depannya. Kemudian pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program yang sangat baik